Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita belajar daring. Semoga kita sehat selalu. Di sini kita akan melanjutkan materi kita masih kelas 12 tentang peluang. Kemarin kita udah belajar aturan pencacahan sama kaidah pencacahan sama aturan pengisian tempat. Sekarang kita lanjut faktorial. Definisi dari faktorial tersebut adalah perkalian bilangan asli. Perkalian bilangan asli dari n sampai dengan 1. Faktorial itu dinotasikan atau dilambangkan dengan seperti ini. Kayak tanda siru. Ini dibaca n faktorial. Rumusnya adalah n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 dikali titik-titik sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Itu perkaliannya. N ini misalnya n faktorial misalnya 6 faktorial, berarti 6 dikali 6 kurang 1 5 kan, dikali 6 dikurang 2 4, berarti artinya 6 kali ini ada tutur soalnya nanti saya buat. Itu artinya n kali n kurang 1 sampai dengan kali 1. Sini perlu catatan. 0 faktorial itu sama dengan hasilnya 1. 1 faktorial hasilnya 1. Ini hanya catatan aja. Nggak tahu nanti ada di soal. Oke. Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh soal yang sudah saya sediakan. Hitunglah hasil faktorial dari soal berikut. Ada satu nih. 4 faktorial. Dengan rumus yang kita udah buat, berarti jawabannya adalah itu nomor 1 dulu ya. 4 faktorial sama dengan n 4, berarti 4 dikali 4 dikurang 1 berarti kan 3 dikurang 2 sampai dia 1 dikurang 3 dikurang 4 sampai dia berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu artinya 4 faktorial. Sistem mengurang kali 1 kurang 1 kurang 1 sampai dia 1. Jangan sampai 0 ya, sampai 1. Kalau kali 0 hasilnya ada 0 semua nanti. Berarti ini 4 kali 3 12 kali 24 kali ini 40. Maka 4 faktorial sama dengan 48. Kalau nomor 2 6 faktorial, berarti 6 faktorial per 5 faktorial. Oke, sama dengan, ingat 6 sampai 1 kan, berarti 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini aja langsung dicoret. Ini kan habis gak? Habis, berarti saya nyaman 6. Bercepatnya gimana? Bercepat aja kayak gini. Berarti 6 faktorial. Ini 6 faktorial ya. 6 faktorial per 5 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial. Batas aja sampai sini. Per 5 faktorial. 5 faktorial dihapus tinggal 6. Isinya 6. Itu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya lanjut untuk nomor 3. Ini saya hapus ya. Untuk nomor 3. Untuk nomor 3, 11 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan. Ini berarti 11 dikali 10 kali 9 kali 8. Sampai kita sini aja. Batas karena ada penyebut yang paling besar faktorial berarti 8. Kita batas aja sampai sini. Berarti ini 8 faktorial dikali 2 faktorial. Ini artinya 2 kali 1 kan? 2 faktorial 2 kali 1. Berarti ini hapus atau coret yang bisa dicoret. Berarti ini apa? 2 kali 1 kan 2. Ini bisa kita kalikan ke sini. Berarti ini 5. Udah tinggal kalikan. 11 kali 5, 55 kali 9. Berarti kan 55 kali 9 45 49. Seperti itu kalau tidak salah. Bisa kan? Mudah kan? Oke. Saya anggap ini masih mudah. Kita lanjut untuk soal nomor B. Tulislah dengan notasi faktorial. Di sini kebalikannya. Dia minta tuliskan ini 7 kali 6 kali 5 ke bentuk faktorial seperti ini. Berarti kalau nomor 1 mana? Ini ada 7 kali 6 kali 5. Kira-kira bagaimana faktorialnya? Apakah seperti ini, seperti ini? Gimana kira-kira? Sini ada kali-kali 7. Berarti ada kemungkinan ini dimulai 7 faktorial. Tapi dibatas sampai 5. Batas sampai 5, di sampai ke 5 aja. Berarti kita langsung kalau bisa kalian langsung menelaah atau bernalar, langsung gini aja.
Berarti ini ada kemungkinan ini ya 7 faktorial, berarti 7 faktorial per berapa? 5 kan? Ya enggak? Kalau kita buat seperti ini, berarti ini sama dengan 4 ya. Berarti dia per 4 faktorial. Kalau kita buat misalnya tuh ini 7 faktorial kan, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per kali ini faktorial, berarti 4 faktorial. Coret habis. Berarti 7 kali 6 kali 5, 7 kali 5 berarti inilah faktorialnya. Bisa ya? Ini mudah. Oke, lanjut yang nomor 2. Ini ada 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Ini ada 3 kali 2 kali 1. Gimana caranya? Di sini apa 8? Berarti otomatis ini pasti 8 faktorial. Di sini ada 3, 2, 1. Ini sampai 6. Sampai 6. Berarti ada kemungkinan ini adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita tes benar enggak? 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kan? Iya enggak? Faktorial per, karena ini ada 5 berarti ini 5 faktorial. 3 faktorial berarti ini 3 kali 2 kali 1. Ini habis. Udah. 8 kali 7 kali 6, 8 kali 7 kali 6, 3 kali 2 berarti betul. Berarti inilah faktorialnya. Mudah ya? Ya mudah. Oke. Kita lanjut. Setelah faktorial kita lanjut ke permutasi karena ini saling berkaitan. Oke? Permutasi itu adalah definisi adalah susunan bilangan atau susunan angka dari semua atau sebagian angka itu ya, anggota himpunan itu dengan memperhatikan urutan. Jadi perhatikan urutannya. Nah, di sini nanti aplikasi dari soal permutasi ini adalah misalnya sebuah atau sekolah atau kelas akan memilih 3 dari 6 finalis, bukan finalis. 3 dari 6 calon yang akan menduduki atau yang menempati posisi misalnya ketua, sekretaris sama bendahara. Itu artinya posisi harus atau urutannya harus diperhatikan. Atau kemudian sebuah bilangan misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibuat bilangan genap. Nah, ada kata bilangan genap. Akan dibuat bilangan genap 3 angka, artinya 3 angka tapi bilangan genap, artinya kan puluhan, satuan, puluhan, ratusan. Nah, ada kata-kata yang ditentukan. Nah, misalnya itulah artinya memperhatikan urutannya. Permutasi itu dinotasikan dengan ini ada untuk penulisannya ada 3. Boleh pakai seperti ini, NPR atau PNR atau P dalam kurung N, R. Nah, sedangkan rumusnya adalah untuk rumus permutasi adalah permutasi dari N unsur ke R unsur sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Ini adalah rumusnya. Berhubungan dengan faktorial. Dengan catatan, rumus ini hanya berlaku untuk N unsur dengan tidak sama. Artinya tidak sama N dengan R. Itu artinya kalau sama dia definisinya 1. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Ini masih contoh soal sederhana nomor 1. Tentukan nilai dari permutasi 8 dari 3. Permutasi 3 dari 8. Berarti untuk nomor 1 gampang. Itu masih mudah. 8 3 sama dengan ini ya. N. Berarti ini N-nya, ini R-nya. Berarti 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan ini 8 faktorial per 8 dikurang 3 5 faktorial. Berapa hasilnya? Hasilnya yang ditanya ya, nilainya. Berarti ini ada 5. Batas saja sampai 5. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Terus sampai 4 3 2 1. Ini 5 faktorial. Udah bisa kita selesaikan. Tinggal kalikan. 8 kali 7 kali 6 berapa? 8 kali 7 56 kali 6 36 6 kali 5 30 33 kalau tidak salah. Itu ya. Berarti ini hasilnya. Oke, soal nomor 2. Jika tersedia angka, ini ada nih contoh soal yang saya maksud. Jika tersedia angka
2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini ada terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang berbeda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak bilangan genap? Ditanya bilangan genap. Berapa banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibuat atau yang berbeda ya. 3 angka berbeda dapat dibentuk. Artinya dari 2, 3, 4 ini ada 3 angka atau ratusan lah kira-kira gitu. Yang kedua misalnya bilangan genap. Bilangan genap yang berbeda. Jadi yang harus perlu dipahami betul-betul, jangan sampai salah. Berapa banyak bilangan genap, diminta bilangan genap terdiri dari 3 angka. Bisa jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Terdiri dari 3 angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu yang bilangan genap. Sebelumnya kita udah pelajari aturan pengisi tempat. Seperti ini juga ada soalnya. Ini kita bisa gunakan juga permutasi. Kalau pengaturan pengisian tempat bisa. Berarti bilangan genap kita buat dulu kotak-kotak seperti ini. Tanpa kotak pun bisa. Enaknya seperti apa? Karena dia diminta 3 angka, berarti ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Oke, di sini ada ketentuannya bilangan genap. Bilangan genap kita tahu jika atau dilihat dari satuannya. Di sini bilangan genap berapa? Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 2, ada 4, ada 8. Berarti ada 3 bilangan genap ya. Yang angka 2, 4 sama 8. Berarti ada 3 bilangan genap di situ yang harus kita tuliskan di satuan. Kenapa harus di satuan? Karena di satuan lah menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil. Oke, di satuan. Berarti sisa berapa? Misalnya kita pakai di bilangan genap satuannya misalnya angka 2. Berarti tinggal berapa untuk pengisian ratusan? Berarti hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 5. Misalnya kita pakai angka 3 di ratusan. Berarti ini udah dipakai. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 4. Tinggal kalikan 5 kali 4 dikali 3. 5 kali 4 20 kali 3 60. Berarti 60 bentuk atau 50 bentuk atau susunan. Jadi ada 60 susunan jika kita pakai angka-angka yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Ini untuk kalau dia cara pengaturan aturan pengisian tempat. Lalu bagaimana kalau dengan permutasi? Bisa kita gunakan permutasi. Sini lihat ya. Berapa banyak bilangan genap? Bilangan genap berapa? 1, 2, 3. Berarti ada permutasi 3 bilangan genap untuk di satuan. Untuk satuan ya. Berarti di sini angka 1 karena satuan, puluhan, ratusan. Untuk di satuan berarti permutasi 3 dengan 1. 3 dengan 1 berapa permutasinya? Berarti 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial. Berarti ini 3 kurang 1 2 ya. Berarti 3 kali 2 faktorial. Langsung aja seperti ini. Berarti hasilnya 3. Kemudian bilangan genap kan? Berarti udah dipakai. Misalnya kita pakai 1 untuk bilangan genap. Bilangan genapnya harus satu-satu dulu. Misalnya kita coba satu. Misalnya 742. Ini kan bilangan genap. Misalnya kita pakai angka genap yang angka 2. Berarti tinggal berapa? Untuk satuan dan untuk puluhan dan ratusan. Berarti tinggal 5 kan? Kita misalkan angka 2 ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti permutasi untuk mengisi tempat ratusan dan puluhan. Berarti tinggal 5 untuk mengisi ratusan dan puluhan. Berarti 2 untuk mengisi ratusan dan puluhan. Berarti untuk mengisi ratusan dan puluhan. Permutasi 5 dengan 7. Berapa? Permutasi 5 dengan 7. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 kurang 2 3. Batasi aja sampai 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial 3 faktorial. Coret. Berarti 5 kali 4 20. Udah tinggal kalikan aja. 3 kali 20 60. Cara atau susunan. Sama kan? Bisa menggunakan aturan pengisi tempat atau dengan cara permutasi. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Saya hapus ya. Bisa kan? Oke, untuk nomor 3.
Nomor 3 seperti apa soalnya? Nah, dalam suatu organisasi pemuda, misalnya berarti ormas pemuda ya, akan dipilih 3 orang. Nah, ini ya, akan dipilih 3 orang dari 6 calon yang ada. Dari 6 calon yang pengurus yang ada untuk menempati posisi. Ah, di sini ada posisi. Berarti kan harus memperhatikan urutannya. Dari ketua atau ketua dulu, habis itu sekretaris, kemudian bendahara. Tentukan banyak cara pemilihan yang terjadi. Ah, di sini kan hanya bentuk angka 3 orang. Andai dibuat ini orangnya, misalnya si Budi, misalnya si Budi, si Alvin atau si Dego. Ah, ini 3 orang dari 6 orang lagi. Mungkin ada cewek sini. Ini kan hanya bentuk angka. Kalau dia bentuk orang, kita bisa susun dia. Ada beberapa banyak cara. Ini karena bentuk angka, jadi pengerjaannya juga bentuk angka. Oke? Sini kan ada 3 orang akan dipilih dari 6 orang yang tersedia untuk menempati ketua, sekretaris, bendahara. Jadi sebenarnya ini pun tidak dituliskan boleh, tanpa yang dituliskan boleh. Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih, ini kita hapus boleh. Ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang calon pengurus. Ini pun tidak ditulis boleh. Kita lihat dari sini. Yang dipilih kan 3 untuk ketua, sekretaris, bendahara. Oke ya. Sini karena dia double ada dituliskan 3. Di sini juga ditentukan ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ini juga menggunakan permutasi. Berarti permutasi dari 6 orang yang calonnya, yang dipilih hanya 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sudah. Berarti permutasi 6 dengan 3. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 kurang 3. 3 ya, udah batas aja sampai 3. 4 kali 3 faktorial. 6 kurang 3 kan 3. Kalikan 6 kali 5 30 kali 2 120. Cara atau susunan atau bentuk. Bisa ya? Mudah kan? Berarti kan tinggal ini 6 faktorial. Di sini lihat penyebutnya 6 kurang 3 3. Batasnya sampai 3. 6 kali 5 kali 3. Coret. 6 kali 5 30 kali 4 12 120. Cara atau 20 susunan yang akan dibuat. Oke, demikian dulu untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan nanti permutasi dengan n unsur yang sama sampai dengan kombinasi. Apa itu kombinasi? Bisa di-share atau dilihat di Google atau di mana aja referensi baru biar kalian lebih paham lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.